Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baiklah, ketua kelas siapkan anggotanya untuk membaca doa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Baiklah, terima kasih kepada anak-anak ibu yang telah membaca doa. Semoga dengan membaca doa tadi kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberi kemudahan kita dalam menuntut ilmu dan memahami materi yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu semua, gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi hari ini, ibu akan mengabsen siapa saja di antara kita semua, di antara anak-anak ibu yang tidak hadir hari ini. Baiklah, yang pertama Andi Taufikur Rahman. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir semua, tidak ada yang sakit, tidak ada yang berketerangan alfa. Alhamdulillah, itu bagus sekali anak-anak. Jadi hal-hal seperti ini tolong dipertahankan. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semua, apakah ada yang masih ingat atau ada yang masih belajar di rumah atau mengulang kembali materi yang ibu sampaikan pada minggu lalu? Ya, kita belajar minggu lalu tentang apa? Ya, tentang metabolisme karbohidrat. Jadi anak-anak ibu ada yang belajar kan di rumah? Ya. Jadi anak-anak ibu jangan hanya belajar di sekolah saja, tetapi juga belajar di rumah. Kalian juga harus belajar mencari materi-materi tambahan. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem koloid. Anak-anak ibu semuanya, apakah ada yang sudah membaca mengenai materi hari ini di rumah? Baiklah, ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi sebelum ibu menjelaskan atau menyampaikan materi hari ini, ibu akan memberitahu kepada anak-anak apa sih tujuan kita untuk mempelajari sistem koloid. Yang pertama yaitu agar anak-anak ibu dapat mengetahui apa itu pengertian dari sistem koloid, jenis-jenis koloid, terus supaya anak-anak ibu juga dapat mengetahui contoh koloid dalam kehidupan sehari-hari, dan satu lagi agar anak-anak ibu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita materi hari ini belajar tentang sistem koloid. Jadi anak-anak ibu, kalau kita membicarakan tentang masalah koloid, tentunya kita juga membicarakan tentang campuran. Ada yang tahu apa itu campuran? Iya, toh sebutkan apa itu campuran? Ya, benar sekali. Jadi campuran itu terbagi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, kalau kita menggabungkan garam dengan air, maka dia pasti akan larut. Maka garam dan air ini disebut dengan larutan. Ini merupakan salah satu contoh dari campuran homogen. Kemudian kita ambil contoh lagi, jika kita ambil pasir dan lalu kita tambahkan air, maka hasilnya akan menjadi sebuah suspensi. Maka air dan pasir ini tidak larut. Jadi air dan pasir ini jika dicampurkan, ini merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Dan contohnya satu lagi, jika kita contohkan dengan yang lain, yaitu kalau kita campurkan susu bubuk dengan air lalu kita aduk, maka hasilnya akan menjadi keruh. Dia larut enggak juga, dan tidak larut enggak juga. Jadi berarti dia tuh antara larut dan tidak larut gitu. Jadi dia disebut dengan, inilah yang disebut dengan koloid. Nah, jadi
Jika dia keruh atau campuran susu bubuk tadi dengan air tadi kan kalau diaduk kan dia jadi keruh. Jadi jika dia keruh, kira-kira dia itu termasuk sifat-sifat larutan enggak atau suspensi? Dia tidak termasuk larutan dan juga tidak termasuk suspensi karena dia termasuk koloid atau yang disebut dengan koloid. Jadi larutan keruh ini disebut dengan koloid. Adapun perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi, yaitu yang pertama kalau larutan itu bersifat homogen seperti yang Ibu sebutkan contohnya tadi, yaitu garam dan air, campuran garam dan air ya kan. Terus sedangkan koloid ini bersifat homogen dan heterogen karena dia larut juga enggak terlalu, tidak larut dia juga enggak. Jadi dia itu bersifat homogen dan heterogen. Sedangkan suspensi bersifat heterogen. Contohnya tadi pasir dan air ya kan. Sedangkan perbedaan yang kedua yaitu kalau larutan itu tidak dapat disaring. Penyebabnya yaitu karena ukuran partikelnya itu sangat kecil sehingga dia tidak dapat disaring. Sedangkan koloid dapat disaring tetapi dengan cara tertentu. Sedangkan suspensi dia tuh dapat disaring karena partikelnya itu besar, tidak sama seperti larutan. Sedangkan perbedaan yang selanjutnya itu kalau larutan itu sifatnya stabil, koloid juga stabil, sedangkan suspensi sifatnya tidak stabil. Kenapa? Maka muncul pertanyaan, kenapa larutan itu stabil? Kapan sih larutan itu stabil? Larutan itu stabil jika larutan itu didiamkan, contohnya kan garam dan air tadi, maka dia tidak serta-merta terpisah dari garamnya gitu. Airnya itu tidak serta-merta terpisah dari garamnya gitu. Itulah yang dikatakan dengan stabil. Contohnya kalau koloid tadi hampir sama dengan larutan. Umpamanya kan susu tuh didiamkan, larutan susu tadi didiamkan kan, campuran air dan susu tuh didiamkan, terus dia tidak langsung cepat memisah gitu. Kan suspensi sangat mudah sekali terpisah gitu. Umpamanya kan seketika kita aduk umpamanya pasir dengan air tadi kan, seketika dia itu sangat mudah sekali memisah. Dia memisahkan antara padatan dan cairan, padatan dan campuran gitu. Oke, baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Yaitu yang selanjutnya itu kita belajar tentang sifat-sifat khusus koloid. Jadi sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat koloid, tetapi Ibu cuma menyampaikan materinya secara singkat karena nanti Ibu akan membagi anak-anak Ibu semua dalam beberapa kelompok. Jadi anak-anak Ibu duduk bersama-sama dengan anggota kelompoknya, mendiskusikan. Nanti Ibu akan kasih materinya, umpamanya tolong anak-anak Ibu cari mengenai sistem koloid, jenis-jenis koloid. Jadi nanti kalian bisa diskusikan dengan teman-temannya dan mencari materinya baik di buku, boleh Ibu izinkan nanti mencari ke perpustakaan bukunya ya sebagai referensinya. Oke anak-anak, kita lanjut sedikit lagi ya. Adapun sifat khusus koloid itu sendiri, yang pertama yaitu dia itu merupakan sifat pertamanya yaitu efek tindal. Ada yang pernah dengar nggak apa itu sih efek tindal? Oke, efek tindal itu dia dapat menghamburkan cahaya. Contohnya kita punya dua nih, larutan sama koloid. Jadi kemudian kedua-duanya kita berikan sinar atau kita senter. Contohnya tadi kan kalau koloid itu campuran susu dengan air, jadi kita diaduk jadi air susu ya kan, susu kan. Jadi terus sedangkan contoh dari larutan tadi yaitu larutan garam dengan air. Jika kita senter maka akan menghasilkan cahaya. Tapi bedanya adalah kalau di larutan cahaya itu tidak terlihat
Sedangkan kalau di koloid cahayanya itu terlihat, maksudnya tuh dia tuh terlihat partikel-partikelnya tuh terlihat. Maksud ibu tuh partikel-partikel yang di dalam air itu terlihat. Contohnya seperti partikel-partikel yang bergerak, dan dia tuh terlihat kalau di campuran susu bubuk tadi, air susu tadi kan, kalau kita sinari dia tuh kelihatan ada partikel-partikel kecil gitu. Sedangkan kalau di larutan garam dan air tadi, kalau kita sinari atau kita senter, dia tuh tidak terlihat gitu. Jadi anak-anak ibu berpikir, kenapa demikian bu? Ya, itu tuh terjadi karena kalau pada koloid itu sendiri kan tadi ibu udah katakan juga, karena ukuran partikelnya itulah yang menyebabkannya. Kalau ukuran partikelnya lebih kecil dari koloid, itulah yang menyebabkan dia itu tidak terlihat, karena partikel-partikel yang terdapat pada larutan itu tidak terlihat gitu, karena kecilnya partikel-partikelnya, sehingga pada larutan itu tidak terlihat. Sedangkan pada koloid partikel-partikelnya itu cukup besar, sehingga ada yang kelihatan kayak apa namanya tuh ya, kayak apa, bitik-bitik kecil, kayak mana ya namanya, benda-benda kecil gitu, nampak tuh apanya, partikel-partikelnya gitu kalau di dalam susu ya kan. Kalau contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti anak-anak ibu pasti pernah lihat kalau anak-anak ibu bangun pagi terus buka jendela, terus pas jendela dibuka sinar matahari itu masuk kan, terus nanti cahaya pasti di jendela-jendelanya tuh, maksudnya tuh pas cahaya mataharinya tuh masuk, pasti ada lihat kayak debu-debu berteberangan itu kan, berteberangan gitu, terbang kayak gitu. Yang partikel-partikel kecil itulah termasuk salah satu contoh koloid, dan dia tuh termasuk ke efek Tyndall gitu. Jadi adapun sifat-sifat berikutnya anak-anak ibu dapat mencarinya, dan ibu kan akan membagi kelompok, dan kalian akan mencari materi-materi tentang koloid, sifat-sifat koloid. Nanti setelah kalian mendiskusikan dengan anggota kelompoknya, ibu akan memberi kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dan jika ada teman-teman yang menanggapi, bertanya, kita biasakan untuk tampil di depan kelas. Tidak hanya guru saja yang tampil di depan kelas, murid-murid juga boleh tampil di depan kelas gitu. Tidak hanya guru aja yang dapat menyampaikan materi, anak-anak ibu juga dapat menyampaikan materi di depan kelas. Jadi baiklah, tunggu sebentar, ibu akan membagi siapa-siapa aja kalau kelompoknya. Ibu akan membagi 5 kelompok. Menurut kalian, ibu atau anak-anak ibu sendiri yang membagi kelompoknya? Baik, ibu sendiri yang bagi ya. Oke, tunggu sebentar ya anak-anak, ibu akan membaginya. Baiklah, ibu telah menentukan kelompok-kelompok diskusi. Sekretaris kelasnya ada? Oke, tolong sekretaris kelas untuk mencatat di depan, menuliskan nama-nama kelompoknya di papan tulis. Oke, terima kasih ya. Dengan kelompoknya sudah deal? Baik, kalau sudah deal, silakan bekerja, jangan ada yang ribut. Tolong cari materinya semaksimal mungkin. Nanti setelah anak-anak ibu semua berdiskusi, telah menemukan materi-materi yang dapat menjelaskan pengertian, jenis-jenis, sifat-sifat, contoh-contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Nanti mari kita diskusikan sama-sama. Nanti bergiliran akan tampil di depan kelas. Oke, anak-anak, silahkan. Ibu juga tidak melarang anak-anak untuk mencari referensi ke perpustakaan, tetapi ibu ingatkan anak-anak jangan pada ribut, jangan mengganggu kelas-kelas yang lain. Oke? Jika tidak ada yang jika ada yang dipertanyakan, ibu silahkan. Atau anak-anak bingung, bu, ini seperti apa sih bu? Anak-anak ibu juga boleh mempertanyakan kepada ibu ya.
Terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Penampilan anak-anak ibu semua, hasil diskusi anak ibu semua itu bagus sekali ya, bagus. Jadi hal seperti inilah yang ibu inginkan. Tidak hanya ibu saja yang menjelaskan di depan kelas, kalian juga bisa menjelaskan materi yang ibu sampaikan ke teman-teman yang lain ya. Bagus sekali. Oke anak-anak, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Gimana anak-anak? Ada yang ingin bertanya? Boleh tentang materi, boleh tentang apa aja. Selagi ibu bisa menjawab pertanyaan dari anak-anak ibu, oke? Jika tidak ada, baiklah. Ibu mempunyai satu tugas untuk anak-anak semua. Nanti ibu kirimkan lewat grup, ada grup kelas kan? Oke, ada. Nanti ibu kirimkan soalnya, tolong anak-anak ibu kerjakan. Soalnya itu tidak banyak, cuma 5 soal. Itu berbentuk esai. Materinya tuh tentang koloid, pelajaran kita hari ini. Soalnya tuh mengenai koloid yang kita pelajari ini. Jadi mungkin itu saja. Oh ya, satu lagi. Tolong anak-anak ibu untuk membuat ringkasan materi tentang materi hari ini. Jadi dikumpulkan bersamaan dengan tugas yang akan ibu kirim ke WA. Dan tolong kumpulkan kepada ketua kelasnya paling lambat minggu depan ya. Oke, terima kasih anak-anak semua. Dan semoga apa yang ibu sampaikan, anak-anak ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa anak-anak ibu juga harus belajar kembali di rumah, mengulang kembali materi-materi yang ibu sampaikan, baik yang ibu sampaikan sendiri atau guru-guru yang lain. Dan karena kalau kita mengulang kembali pembelajaran, jadi kita tuh mengingatnya tuh gimana ya, mudah mengingatnya gitu, memudahkan kita, sehingga kalau kita belajar mengulang kembali belajar di rumah, nanti pas ujian kan kita tidak kesusahan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ujiannya. Baiklah, mungkin itulah yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.